Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Orang yang boleh tidak puasa Ramadan dan cara menggantinya. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban umat Islam. Namun, ada orang-orang yang boleh tidak puasa Ramadan. Siapa saja mereka, dan bagaimana cara menggantinya? Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam sangat memahami bagaimana kondisi manusia, karena ia adalah din yang ditetapkan oleh Allah, Sang Pencipta manusia kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum nimati, wa raditu lakumul islama dinan, artinya, pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah, ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia adalah Zat yang Maha Tahu tentang manusia. Dia Maha mengetahui bahwa kondisi dan kekuatan manusia tidak sama. Karenanya, tidak semua manusia dikenakan beban dan tanggung jawab yang sama. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifulloha nafsan illa wus'aha, artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Demikian pula yang berlaku pada puasa. Meskipun hukum asalnya wajib, tetapi ada orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu kondisi mereka, sehingga tidak mewajibkan mereka untuk tetap berpuasa, melainkan diberi keringanan untuk berbuka. Bahkan ada juga yang wajib berbuka, tidak boleh meneruskan puasanya. Tentu dengan konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana mengganti puasa yang ditinggalkan itu? 1. Wajib tidak puasa dan wajib mengqada. Uzur pertama yang membuat orang yang wajib berbuka tidak puasa, dan harus mengqadonya di luar Ramadan, yakni haid dan nifas. Jika seorang muslimah yang sedang berpuasa, kedatangan haid, atau melahirkan, sehingga mengalami nifas, maka ia wajib berbuka atau membatalkan puasanya. Sebagai gantinya, ia wajib mengqada di hari lainnya di luar Ramadan. Aisyah pernah ditanya tentang wanita yang haid, maka ia menjawab, Fanu marubikodo is saumi, walanu marubikodo is solati, artinya, kami diperintahkan untuk mengqada, mengganti puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqada, mengganti salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Boleh tidak puasa dan wajib mengqada. Uzur kedua adalah, yang membolehkan tidak puasa dan wajib mengqada, yakni sakit dan safar. Bagi orang yang sakit dan ada harapan sembuh, yang sekiranya jika ia berpuasa sakitnya makin parah, atau atas rekomendasi dokter ia perlu berbuka, boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan wajib atasnya untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Faman kana minkum maridon, au ala safarin, faiddatun min ayamin uhor, artinya, maka barang siapa di antara kamu, ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 184. Demikian juga musafir, yang melakukan safar atau perjalanan, boleh baginya sebagaimana ayat tersebut untuk berbuka, dan mengganti puasanya di hari lain. Di antara hadits yang menjadi dalil pendukung atas bolehnya berbuka bagi orang yang safar adalah hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menuturkan, kami bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah, sedangkan waktu itu kami berpuasa, kami berhenti di suatu tempat, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang engkau telah dekat dengan musuhmu, dan berbuka lebih menguatkan dirimu. Maka hal itu merupakan keringanan, dan di antara kami ada yang berpuasa, dan ada pula yang tidak. Kemudian kami berhenti di suatu tempat yang lain,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, esok pagi, engkau akan menyergap musuhmu, dan berbuka lebih menguatkanmu, dari itu berbukalah kamu. Maka hal itu merupakan keharusan, hingga kami pun berbuka. Lalu di belakang itu, engkau lihat kami berpuasa lagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. 3. Boleh tidak puasa dan diganti fidyah. Uzur ketiga adalah, yang membolehkan tidak puasa dan wajib mengganti dengan fidyah, yakni usia tua, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang yang telah lanjut usia, yang susah untuk berpuasa, serta orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka bagi mereka itu, adalah uzur yang membolehkannya untuk tidak puasa Ramadan. Sebagai konsekuensinya, mereka diwajibkan membayar fidyah. Allah berfirman, wa alal ladina yutikunahu, fityatun tu'amu miskin, artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 184. Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Nabi ahli tafsir berkata dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ikrimah. An Abi Abbas, Qala, kanat rusotun, lisaihil kabiri, wal mar'atil kabiroti, wahuma yutikonis siyama, ayyuk taro wa yut imamakana, kulla yaumin miskinan, wal hubla, wal murdi'u, idahopata, artinya, bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin, merupakan keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita, yang telah payah untuk berpuasa, agar mereka berbuka, dan memberi makan untuk setiap hari itu seorang fakir miskin. Begitupun wanita hamil dan menyusui anak, jika mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, mereka boleh berbuka dan memberi makan. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Boleh tidak puasa dan penggantinya diperselisihkan. Uzur keempat adalah, yang membolehkan tidak puasa namun diperselisihkan ulama, apakah harus mengkodo atau membayar fidyah, yakni hamil dan menyusui. Menurut golongan Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Saur, mereka hanya diwajibkan mengkodo dan tidak membayar fidyah. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dan Imam Syafi'i, jika mereka berbuka karena kekhawatiran terhadap keselamatan anak saja, maka mereka wajib mengkodo dan membayar fidyah. Tetapi, bila yang dikhawatirkan adalah keselamatan mereka sendiri, atau keselamatan diri serta keselamatan anak mereka, maka mereka hanya wajib mengkodo, tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan menurut Ibnu Abbas sebagaimana hadits di atas, mereka wajib membayar fidyah jika khawatir akan keselamatan anaknya. Begitupun pendapat Ibnu Umar, sama seperti pendapat Ibnu Abbas di atas. Wallahu a'lam bishshawab.